Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini setelah kemarin kita membahas benda yang memang untuk mengusir makhluk halus ataupun gangguan makhluk halus, sekarang kita bahas beberapa tanaman yang memang ditanam untuk menjadi pagar alami mengusir makhluk-makhluk halus. Nah, ini tanaman nih. Nah, tanaman itu apa saja? Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, tanaman itu rata-rata adalah tanaman yang berduri. Itu adalah tanaman pengusir makhluk halus. Kok berduri, Le? Nah, ya memang berduri, Le. Berduri. Tetapi ini bisa jadi memang sebagai tumbak sewu atau mungkin sebagai penangkal dari beberapa makhluk halus yang lewat. Nah, tanaman itu apa saja? Nah, kita bahas deh. Pertama, yang namanya tanaman yang sering kita bahas ini adalah tanaman bidara. Bidara ini dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi dikatakan bahwa tanaman ini dari Arab, berduri, dan semua khasiatnya dari batang sampai daun bisa digunakan untuk netralisir gangguan makhluk halus atau mungkin mengusir gangguan jin. Nah, terus saja dengan ruqyah-ruqyah ataupun dengan mantra-mantra ataupun dengan cara-cara tertentu yang memang dibenarkan dalam agama. Nah, tentu saja akan jadi penolak. Nah, itu Le. Yang kedua adalah kalau di Arab ada bidara, di Indonesia itu ada tanaman kelor, Le. Tanaman ini adalah tanaman yang memang dulu digunakan untuk memandikan jenazah. Loh, kenapa memandikan jenazah, Mbak? Karena untuk menetralisir sawan, Le. Sawan ini adalah pengaruh buruk yang memang ada pada diri seseorang ataupun manusia yang sifat mengganggu. Nah, kelor ini sendiri kalau dalam memandikan jenazah itu untuk menetralisir jika ada penyakit-penyakit ya yang ada di dalam jenazah itu. Nah, makanya dimandikan dengan jenazah. Dan kelor sendiri ternyata khasiatnya luar biasa, Le. Kelor itu kan daun moringa ya. Moringa itu khasiatnya luar biasa. WHO pun mengakuinya, dinamakan miracle tree atau mungkin pohon ajaib. Nah, itu Le. Yang ketiga adalah bambu kuning, Le. Tuh, bambu kuning, Mbak. Bambu kuning ini sebenarnya bambu prosnya ini, Asia pros ini kan memiliki pros ya. Ini auranya adalah aura yang sangat dingin, tetapi panas jika bersentuhan dengan aura makhluk halus. Dan bambu kuning ini sendiri memang jika ditanam di pojok rumah itu menjadi pagar alami, karena satu batang yang lurus ke atas tanpa cabang yang besar adalah suatu tanaman yang disimbolkan menuju ke atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Bambu kuning, pring kuning ya, pring gading ya. Pring gading ini adalah simbol dari yang namanya suatu permohonan yang sifatnya dari diri manusia kembali kepada Gusti Allah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu pring kuning atau pring gading atau bambu kuning. Yang ketiga, yang keempat adalah kaktus, Le. Kembali ke awal ya, semua tanaman yang ditanam di pekarangan rumah yang berduri itu memancarkan aura yang memang sangat tajam jika apapun yang melewati seperti tertusuk. Nah, seperti halnya tadi, Le, semua juga sama. Makanya di sana lo ya, di sana jika ada tanaman kaktus ditanam di pojok atau di rumah ataupun di tangga, makhluk halus yang akan melewatinya juga akan ketusuk ya. Jadi nggak nyaman. Nah, itu Le. Makanya kan banyak yang menanam kaktus. Sebenarnya kan nggak bagus ya, tapi ya memang bagus untuk tolak tuh. Nah, itu Le. Yang kelima ini adalah tebu ireng. Nah, tebu ireng ini adalah bambu. Tebu ireng ini adalah tebu yang berwarna hitam. Pohon tebu yang berwarna hitam. Kenapa? Tebu ireng itu adalah simbol dari tebuan teping kalbu ireng. Ireng itu adalah wujud dari kekuatan dan tekad dari diri manusia. Makanya kan kekuatan tekad dari diri manusia itu, antep kalbu manusia itu bisa jadi benteng yang besar. Itu adalah simbol. Yang kedua adalah setiap rosnya sama,
seperti bambu tadi, dia adalah wujud tunggal dari suatu pohon, satu menghadap ke atas, hanya lurus ke atas, tumbuh ke atas, yaitu tujuannya adalah satu, Tuhan Yang Maha Esa. Makanya itu adalah simbol bahwa sebagai pagar alami untuk rumah ataupun bangunan yang memang sering ada gangguan makhluk halusnya. Itu yang keenam adalah kembang mawar. Loh, mawar? Semua jenis mawar, Mbak? Iya, baik putih, merah, dan sebagainya, tidak ada spesifikasi. Mawar ini berduri. Mawar ini simbol dari warna-warna urip. Nah, jadi kan di sini ada ritual hidup ya, simbol dari warna-warna urip ya. Jadi warna hidup yang memang terada di dalam kehidupan kita. Makanya ini bisa jadi benteng ataupun pagar secara gaib oleh bahan-bahan alami atau tumbuhan alami. Di samping pohonnya juga berduri, seperti yang kita bahas tadi. Setiap yang berduri itu jika dilewati apapun, makhluk apapun juga, dia akan kesakitan. Nah, itu deh. Yang terakhir, yang populer itu adalah pohon gaharu. Gaharu ini memang dinamakan pohon surga, karena memang tak nilai dan rupanya aromanya itu sangat ya istilahnya disukai, tapi disukai manusia tapi dibenci jin. Loh, gitu Mbak ya? Iya, memang itu memang. Makanya di Arab sana bubak gaharu ini ya, dibakar bisa jadi aromaterapi untuk healing. Nah, ini makanya kan kita sebagai orang yang memang tidak bisa ya, bukan tidak bisa, tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya gangguan gaib, kita bisa menanam ketujuh benda ini. Salah satunya ada tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi. Nah, tanaman itu kembali ke awal ya, tanaman itu hanya perantara, tidak ada unsur lain, tidak ada kekuatan lain melainkan atas kekuatan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik dari alam ini, pemelihara alam ini, dan pemilik semua makhluk yang ada di dunia ini. Makanya kita memohonnya adalah kepada Gusti Allah, bukan kepada tanaman itu, karena tanaman itu termasuk adalah makhluk ciptaan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.